zaman sekarang orang buang sampah itu kan males. Bagaimana kita bisa memotivasi orang membuang sampah? Jadi komposter mandiri begini, kita membuang sampah secara mandiri. Tetapi tidak hanya buang sampah, kita juga mendapatkan hasil dari memanen sayur yang kita dapatkan ini. Hai Sobat Bumi, gimana weekend kali ini? Pastinya masih semangat dan antusias ya untuk melakukan aksi lingkungan buat bumi kita. Setuju kan? Nah, ngomongin seputar aksi lingkungan nih ya, biasanya pasti nggak jauh-jauh nih dari seputar sampah, limbah, dan kira-kira apa sih cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut? Nah, sebenarnya nih yang membuat Nadia lucu, banyak Sobat Bumi yang sudah tahu apa sih cara yang tepat untuk mengatasinya, tapi hanya belum cukup aja nih dan belum kuat aja nih niat dan aksinya untuk melakukan hal tersebut. Sayang kan Sobat Bumi? Nah, ini dia nih menariknya di episode kali ini. Kalau biasanya kita mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos dalam sebuah alat yang kita sebut komposter, kali ini ada yang berbeda nih. Kenapa? Karena ada komposter yang didesain sekaligus membuat kompos dari sampah organik bisa untuk sebagai media tanam atau pot untuk menanam bahan pangan. Wah, menarik kan Sobat Bumi? Nah, kira-kira bagaimana ya kelengkapan idenya? Jawabannya hanya di episode kali ini di Bumiku 1. Makanya terus saksikan ya. Jadi ini Mas, ini yang sampah basah, ini yang sampah kering. Jadi kita itu dari dapur itu sudah terpilah gitu. Jadi kita itu sudah dibiasakan untuk terpilah di dapur, tinggal memasukkan. Ya, semenjak ada komposter ini, kita tidak pernah membuang sampah ke tong sampah. Ke tong sampah yang dibawa ke TPA itu, tapi kita masukkan ke komposter atau air di luar. Gunanya itu untuk bikin pupuk supaya untuk buat nanam tanaman, ya sayur-sayur, kita nanam sayur di depan itu. Sobat Bumi, memilah sampah dari awal sebenarnya bukanlah hal yang susah. Dengan memilah sampah, kita akan semakin mudah melakukan pengolahan. Sampah organik termasuk sampah yang mudah diolah. Hanya berbekal wadah untuk tempat pembusukan atau komposter, sampah organik siap diolah menjadi pupuk maupun biogas. Sobat Bumi, tong biru ini adalah sebuah komposter, tapi ini bukan komposter biasa. Selain bisa mengolah sampah organik menjadi pupuk, di tong ini kita juga bisa menanam aneka jenis tanaman non-kayu seperti sayuran, tanaman hias, dan aneka buah. Ini dia komposter mandiri, hasil karya Muhammad Solikin, warga Gresik, Jawa Timur yang ia kembangkan sejak tahun 2013 lalu. Basic saya adalah di pertanian, kemudian saya senang pemberdayaan masyarakat. Kemudian saya lihat di sini, para ibu-ibu di sini itu aktif-aktif semua. Sebelum ada ini, mereka sudah mulai mengumpulkan sampah kering, tetapi sampah basahnya masih tidak terkelola. Kemudian kita ada produk ini, kita coba aplikasikan di sini, mereka sudah menyambut antusias yang bagus. Gitu. Jadi pada awalnya itu kita berpikir begini, kita lihat orang itu membuang sampah sekenanya, di tempat sampah sekenanya atau kadang di pinggir jalan. Terus kita berpikir, bagaimana orang itu mau membuang sampah dengan sukarela. Satu sukarela, kemudian yang kedua juga senang. Kalau senang, mereka juga dapat hasil minimal untuk bahan masakan tiap hari. Kayak begini, kita mungkin bisa pagi kita sampah dari rumah tangga ya,
sisa makanan, sisa sayur, kita masukkan ke komposter ini. Udah masuk, pulangnya kita bisa memanen hasil kita. Kemudian kita bawa pulang, kita bisa mengolahnya. Sudah mengirit biaya untuk memasak. Sederhana. Namanya sampah basah, sisa-sisa makanan dari dapur kita masukkan sini, ini untuk komposter. Nah, jadi ini ada sisa sayuran, sisa nasi, ya apa saja itu dimasukkan. Ini seperti ini. Nah, ini yang sudah jadi. Nah, kita panen, kita masukkan lagi nanti itu. Ini namanya kompos. Sudah jadi kompos ini dari sampah sisa makanan yang tadi. Ini kan sudah bisa dipanen. Jadi ini dimasukkan yang sini untuk menanam lagi. Jadi fungsinya itu panennya bukan panen untuk sayurnya aja, tapi juga pupuknya juga bisa dipanen. Tadi kan sudah panen pupuknya ya, sekarang itu panen sayurnya. Lah panen sayur ini ada dua macam, bisa digunting seperti ini. Nah, ini bisa dipotong langsung kayak gini. Kalau kangkung ini bisa berkali-kali, bisa 3-4 kali panennya. Jadi setelah digunting gini, ini nanti kan bisa tumbuh lagi. Nah itu kita panen itu bisa, lah ini 1 minggu lagi kan sudah bisa tumbuh lagi, itu sudah bisa dipanen lagi. Jadi nggak pakai menunggu terlalu lama kalau untuk kangkung. Kalau sayuran dari komposter ini hasilnya sangat bagus, Mbak. Kita pernah mencoba ya, kalau beli dari pasar itu 3 hari gitu dimasukkan kulkas sudah layu. Tapi kalau panen ini sampai 1 minggu 10 hari masih fresh. Sehingga saya itu ketagihan nanam sendiri daripada beli ke pasar. Ini kalau sayurnya ini kan sudah panennya itu 2-3 kali. Nah kalau sudah 2-3 kali itu kan sudah nggak bisa tumbuh bagus lagi. Makanya kalau yang itu yang ini dipakai sayur, tapi yang ini kita masukkan ke sini buat komposter lagi. Kayak gini kan sudah nggak bisa tumbuh lagi. Nah itu kita cabut, soalnya sudah 2-3 kali ini. Nah, sekarang kita panen sawi. Kalau sawi itu beda dengan tanaman kangkung. Kalau kangkung tadi kan dipotong bisa dicabut. Kalau ini tidak bisa dipotong tapi langsung dicabut. Nah, dicabut. Yang atas ini buat sayur. Nah, terus ini akarnya kita masukkan lagi. Nah, sehingga kita juga nggak banyak membuang sampah.
Jadi kita biasakan panen itu kita langsung kita potong di tempatnya, kita masukkan, nggak pakai dibawa ke rumah lagi sampahnya. Nah, sayurnya sudah banyak Mbak, sudah cukup untuk satu keluarga ini. Nah, kalau gini kan sawi bisa bikin mie, kalau ini kan bisa bikin onseng-onseng. Jadi menunya juga beda-beda, nanti seleranya satu keluarga juga beda biasanya. Oke, ini detail komposter mandiri. Jadi ini yang lebih sederhana, tapi ini lebih efisien dan lebih murah. Jadi ini kita gunakan drum bekas, drum plastik yang bekas. Kita lubang-lubangin ini semua ini hampir ada 100 lubang, kira-kira 96 lubang atau ya 100 lubang lah. Jadi mulai atas sampai bawah ini kita berseragam. Ini ada bentuk seperti ini. Jadi kalau kita bikin ini supaya apa? Tanahnya nggak akan keluar. Ini bisa dibedakan ini. Jadi bentuknya seperti ini bibir, tapi ini ada mangkokannya begini. Jadi kalau ada penyiraman dari atas, tanah tidak akan terkeluar dari sini, air tidak akan keluar, tidak akan meresap ke bawah. Kemudian ini bagian luar untuk penanaman tanaman. Sedangkan bagian dalam ini ada tong lagi. Tong yang dalam ini khusus untuk sampah. Komposternya di sini. Mesin komposternya, reaktornya komposter di sini. Jadi misalkan kita mau nanam, misalkan kita mau ngisi sampah, permulaan kita juga harus ngisi ininya dulu, kita isi dulu yang bagian tengah ini sebelum kita masukin sampah. Jadi alasnya kita masukin seperti ini, komposnya jadi boleh, ditambah sekam boleh. Kalau ada kotoran hewan yang sudah jadi kompos boleh dimasukkan. Kemudian untuk membantu tahap awal setelah kita isi bahan kompos yang sudah jadi, kita juga perlu menambahkan ini yang dinamakan larutan bakteri. Kalau merek silahkan milih, tapi ini isinya bakteri. Jadi bakteri ini nanti akan membantu untuk mengkomposkan bagian sampah tersebut. Kita bisa seperti ini sebentar. Sedikit aja cukup. Untuk ini 1/4 liter. Nah, seperti ini warnanya sudah berubah agak kecoklatan dan cukup tadi. Jadi setelah itu, selain tadi kita semprotkan bagian tengahnya ini aja. Oke. Kemudian setelah itu baru sampah bisa dimasukkan. Silakan, misalnya ada sampah daun dan sebagainya, langsung bisa kita masukkan. Langsung aja. Kemudian lagi kita semprot lagi berikutnya. Nah, setelah ini selesai, kita prosesnya tiap pagi kita bisa mengisi sampah. Pada awal kita perlu menambahkan larutan bakteri ini. Kalau pada awal ini kita berhasil, nantinya sampah tidak mengeluarkan bau atau tidak keluar belatung, berarti itu berhasil. Berikutnya kita sudah tidak perlu menambahkan larutan bakteri. Untuk penanaman sayuran, kita bisa menggunakan semayan yang sudah ada, katakanlah sudah umur 9 hari atau lebih. Yang penting sudah ada daunnya yang kuat, seperti ini, kita bisa tanamkan seperti ini. Jadi ini kita pakai benih yang sudah teruji, seperti bibit ini ditanami satu-satu, ya, ditanami satu-satu begini. Kita pakai kompos yang sudah jadi aja. Jadi dari penanaman tadi, ini contoh yang sudah tumbuh, yang sudah bagus.
3 hari seperti ini sudah mulai tumbuh. Ini tinggal nanti pengelolaannya tinggal kita siram pakai sprayer. Jadi kalau kita misalkan panen harian, misalkan ini 30 hari, ini ada 30 sap, ya ini kita 1 sap ini untuk sehari. Sap berikutnya kita nanam besoknya lagi, tanamnya besok lagi, besoknya lagi. Jadi begitu pas 30 hari, ini yang awal sudah bisa dipanen. Nah, seperti itu. Kemudian besok panen berikutnya. Nah, itu satu kombinasi. Yang kedua bisa kombinasi dengan tanaman yang macam-macam. Katakanlah 1 saf ini ada yang kangkung, kemudian saf berikutnya bayam, 3 lagi, kemudian safnya bayam merah atau yang lainnya terserah. Kemudian kalau mau kombinasi lagi setelah itu, yang bagian atas ini khusus tanaman lombok. Yang atas ini tanaman lombok. Jadi lombok nanti pertumbuhannya akan naik. Jadi begitu dia mulai panen, kita memetik seperti ini, ada lomboknya, ada sayurnya. Atau katakanlah tomat juga boleh, kita metik di atas, sayurnya di bawah, buahnya di atas. Itu seperti itu. Sobat Bumi, inovasi memang bisa merubah hal sepele menjadi sebuah karya yang bermanfaat. Komposter mandiri buktinya. Komposter ini sangat sederhana, tetapi memiliki banyak fungsi. Kini, komposter mandiri sudah diaplikasikan di beberapa sekolah dan perkampungan di Jawa Timur. Satu kampung yang sudah menggunakan komposter mandiri secara konsisten adalah Kampung Bogor Doyong, Kelurahan Tlogo Patut, Gresik, Jawa Timur. Sejak 2013, kampung ini sudah mengaplikasikan komposter mandiri. Dengan adanya komposter mandiri, maka sampah organik pun bisa terkelola dengan baik. Bukan hanya fokus pada mengolah sampah organik, kampung ini juga aktif mengolah sampah anorganik di Bank Sampah Bogor Doyong Mandiri yang mereka bangun sejak 2012 lalu. Sampah memang bisa menjadi berkah bila dikelola dengan baik ya Sobat Bumi. Kalau tanamannya itu sudah besar, kita pakai semprotan langsung dari selang kayak gini. Tapi kalau yang masih kecil, pakai semprotan burung gitu. Oh ya, gini nih, masukkan lubangnya satu-satu gini. Kalau sudah besar ini juga menahan supaya pupuknya yang di dalam itu tanahnya biar nggak keluar, Mbak. Nah, tapi ini Mbak juga bukan luarnya aja, tapi dalamnya juga disiram kayak gini, biar tanahnya yang di dalam itu juga kemasukan air. Ya alhamdulillah ini malah subur dengan ibu-ibunya juga. Ibu-ibunya si warga Bogor Doyong ini nggak ada yang kurus karena banyak makan sayur. Gini, ini kan sudah besar kan, sudah mau dipanen. Nah ini kan menanam lagi yang kecil ini supaya kita itu bisa terus-terusan makan sayur, nggak pakai ke Malang, nunggu ke Malang baru beli sayur sawi gitu. Jadi di sini aja kita sudah bisa mengelola sendiri. Kita bisa istilahnya gitu, bisa tahu oh ini sudah waktunya panen. Nah, oh ini mungkin minggu depan gitu. Jadi kita bisa terus-terusan makan sayur. Ini sudah lama, sekitar ada kurang lebih itu 1,5 tahun. Sehingga kita itu waktu ada lomba, ada kegiatan apa, menanam pohon, menanam bunga-bunga itu tidak pernah beli komposnya. Oh, kalau sayurnya itu banyak sekali. Ada yang sudah pernah panen sawi, kangkung, bayam merah, bayam hijau, bahkan sudah pernah mencoba untuk buah, yaitu buah semangka, melon, sama timun. Ya, terus cabai juga kita sudah nanam. Tun, panen nih lho sawi teko nggone organik Mbak Tun. Sampeyan njoba Mbak Tun. Nah, sangat segar sekali.
Nah, ini juga anak-anak kangkungnya barang, ada kangkungnya, silakan ambil. Kalau pembagian tugasnya siram-siram itu kita bagi per dasawisma. Jadi di sini itu warganya 80 sehingga dasawismanya itu ada 8. Per kelompok itu per dasawisma itu 10 orang. Tapi tidak 10 orang itu langsung semuanya terjun, tidak. Tapi satu dasawisma itu kita ambil 3, pokoknya satu dasawisma itu bisa keluar 4 kali, sehingga 1 bulan sekali itu kita merawatnya bergantian. Sama sekali tidak susah, malah warga sini itu senang semuanya dengan adanya komposter seperti ini. Kalau pagi ya kita duduk-duduk kita lihat itu, waduh, ada suara burung berkicau, sayurannya itu segar-segar, aduh, rasanya juga kita fresh itu, rasanya bernafas juga lega. Komposter mandiri ada 2 manfaat yang sangat besar. Satu, mengurangi sampah perkotaan, di mana masalah sampah itu menjadi hal yang sangat rumit. Tetapi dengan alat ini terselesaikan di depan rumah atau di samping rumah. Dengan adanya komposter mandiri yang sudah merata seluruh Indonesia, saya harapkan begitu, masyarakatnya akan sehat karena apa? Kita menanam sayur organik. Kemudian masalah sampah itu teratasi, tidak ada sampah di mana-mana, sehingga Indonesia menjadi bebas sampah dan orangnya sehat-sehat. Sobat Bumi, sekarang jangan pernah ya remehkan tong fiber yang memiliki tinggi 1 meter dan ada 100 lubang ini. Karena ini selain digunakan untuk membuat pupuk kompos dari sampah organik, ini juga digunakan sebagai tempat untuk menanam tanaman buah, sayuran, dan juga obat. Nah, tong fiber yang dikenal dengan komposter mandiri ini setara dengan lahan yang memiliki luas 6 kali 1 meter. Wah, hebat kan Sobat Bumi? Membuang sampah organik sekarang gak mencemari lingkungan ya, malah sebaliknya. Mengolah sampah organik memberikan ruang hidup bagi tanaman pangan. Buang sampah organik berbonus panen bahan pangan. Nah, buat Sobat Bumi yang mungkin belum follow Twitter Bumiku1, langsung aja follow ke @bumiku1.tv. Jangan lupa komen-komennya, pastinya masih seputar lingkungan. Dan saksikan terus episode lainnya yang gak kalah seru dan gak kalah menariknya setiap hari Minggu jam 5 sore. Kalau gitu Nadia pamit dulu ya Sobat Bumi, sampai ketemu minggu depan. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah!